tercatat dalam sejarah sejak wafatnya, atau kalau bahasa orang Kristen wafatnya Isa al-Masih, tapi kalau dalam bahasa orang Islam yaitu sejak diangkatnya Isa al-Masih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang sejak selesainya dakwah Nabi Isa dan pengikut-pengikut Nabi Isa bertebaran untuk menyampaikan dakwah, yang selanjutnya terjadi penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, yang akhirnya lahirlah agama Kristen yang kita kenal saat ini. Tapi yang jelas Nabi Isa bukan Kristen, saudara. Semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Al-Quran yang menyatakan. Nah jadi sekali lagi semua nabi Islam. Jadi jangan sampai bilang oh Nabi Isa Kristen tuh, oh Nabi Musa Yahudi itu. Tidak. Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Ini akidah kita sebagai umat Islam. Nah, setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan ajaran Nabi Isa, kemudian lahirlah yaitu agama Kristen yang kita kenal. Saat itu agama Kristen masih menyatu, saudara, dan mereka masih merupakan ajaran moral yang tidak menyentuh urusan negara. Nah, tapi masuk di abad keempat Masehi, abad keempat Miladia, tahun 400-an, itu gereja mulai ikut campur urusan negara. Mereka mulai merintis, tapi belum punya negara. Mereka baru melakukan gerakan politik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lahir di berbagai negara. Nah kemudian setelah itu baru masuk abad pertengahan, sekitar abad 10 Masehi, itu gereja berhasil menjadi negara, saudara. Sekali lagi gereja berubah menjadi negara. Pengertian gereja menjadi negara artinya paus, atau dulu disebut baba. Baba yang memimpin sebagai pimpinan tertinggi daripada gereja itu berhak untuk membuat undang-undang, untuk mengambil pajak, untuk membuat penjara, untuk menentukan kurikulum pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mereka punya pasukan dan tentara. Artinya kekuasaan gereja berubah menjadi kekuasaan negara. Fungsi gereja berubah menjadi fungsi negara. Ini terjadi di abad-abad pertengahan, yaitu dari abad 10 Miladiah dan seterusnya. Nah kemudian yang menarik ingin saya sampaikan di sini, sepanjang kekuasaan gereja terjadi banyak penyimpangan perilaku para pimpinan gereja. Dan yang paling mencolok adalah bagaimana gereja menangkap, menyiksa, bahkan membunuh ribuan ilmuwan hanya gara-gara para ilmuwan membuat satu teori penemuan ilmiah yang dianggap bertentangan dengan kebijakan gereja. Mereka disiksa, mereka ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Nanti kita akan lihat siapa saja ilmuwan yang pernah disiksa oleh gereja, saudara. Nah jadi tingkah laku ini membuat abad pertengahan di Eropa gelap. Artinya gelap, ilmu pengetahuan tidak maju di tengah-tengah mereka. Satu orang keluarkan teori ilmu pengetahuan baru, ditangkap oleh gereja, dipenjara, disiksa, dibunuh. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, saudara. Dan ini real terjadi di sepanjang daripada abad pertengahan. Sampai-sampai di tahun 1616 Miladiah itu gereja menerbitkan daftar buku haram dibaca oleh jemaat gereja di seluruh negeri, saudara. Nah di antara buku yang dilarang baca, buku Kopernikus. Karena Kopernikus itu dianggap memiliki teori penemuan ilmiah yang bertentangan dengan kebijakan gereja. Cuman Kopernikus nggak sempat ditangkap, beliau sudah wafat lebih dulu, tapi akhirnya bukunya dilaknat dan masuk di dalam daftar buku hitam yang dikeluarkan oleh gereja pada tahun 1616 Miladiah. Jadi Anda bisa lihat bagaimana mereka begitu menguasai sampai ilmuwan gak boleh seenaknya mengeluarkan teori apapun kecuali dengan izin gereja. Termasuk kalau kita lihat pada tahun 1437 itu Oxford University didirikan.
Ternyata Oxford University yang didirikan saat itu nggak bisa berkembang, nggak bisa mengembangkan daripada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kurikulumnya harus tunduk kepada kebijakan gereja, saudara. Nah ini sebagai fakta sejarah. Nah akhirnya apa? Ini menuai protes. Aktivis-aktivis gereja yang cerdas, yang pintar, melihat ada penyelewengan dilakukan oleh gereja, tindakan-tindakan yang dianggap tidak manusiawi, mereka protes, saudara. Di antaranya bisa kita lihat yang memprotes kebijakan-kebijakan gereja saat itu ada Martin Luther. Itu sekitar tahun 1483-an di Jerman. Kemudian ada Rick Zwingli, itu dia protes kekuasaan gereja, itu beliau ada di Swiss. Kemudian ada John Calvin di Prancis yang juga memprotes daripada kekuasaan gereja yang berlebihan. Yang pada akhirnya gerakan Martin Luther, Rick Zwingli dengan John Calvin melahirkan aliran baru yang kita sebut dengan aliran Protestan. Nah, jadi kenapa Protestan itu lahir? Dia protes, dia tidak terima, yaitu ajaran-ajaran gereja yang seperti itu. Termasuk Katolik mengajarkan pendeta tidak boleh kawin, ditolak oleh Protestan. Kemudian ajaran Katolik di zaman abad pertengahan mengeluarkan sertifikat pengampunan. Jadi barang siapa yang beli sertifikat, dosanya diampuni, saudara. Ini jadi kalau orang Islam sekarang ada yang begitu nih, niru-niru Baba Paulus ini. Nah, jadi ini terjadi, diprotes oleh Protestan. Termasuk keberadaan patung Bunda Maria dan patung Yesus Kristus yang mereka sebut, yang diadakan di gereja-gereja Katolik, kemudian disembah, itu juga diprotes oleh Protestan sebagai penyembahan terhadap berhala. Akhirnya Protestan ini protes, termasuk ini yang kita bicarakan tadi, bahwa ilmuwan tidak boleh ditangkap dengan karena teori penemuan ilmiahnya. Bahkan ilmu pengetahuan itu harus didorong. Nah, akhirnya pecahlah kekuasaan gereja pada saat itu, yang akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan Protestan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, sampai akhirnya lahir revolusi kebudayaan Prancis pada tahun 1789. Begitu terjadi di revolusi di Prancis, itu gereja dipinggirkan. Gereja urusi gereja saja, gereja urusi agama saja, urusan negara biar rakyat yang mengurusi, urusan ilmu pengetahuan biar ilmuwan yang mengurusi, gereja tidak boleh ikut campur. Nah, ini yang dikeluarkan oleh hasil dari revolusi kebudayaan Prancis tahun 1789. Kemudian gereja marah luar biasa, saudara. Di tahun 1864 gereja mengeluarkan maklumat bahwa gereja punya kekuasaan mutlak atas urusan agama maupun urusan dunia. Jadi ini terjadi tarik menarik gini. Nah, tarik menarik sampai perang, saudara, bukan tidak. Nah, kemudian baru pada tahun itu tadi yang saya katakan 1905, begitu Prancis sudah menjadi negara demokrasi yang kuat, akhirnya Prancis mengeluarkan undang-undang bahwa agama tidak boleh lagi dikaitkan dengan negara, mutlak harus dipisahkan. Jadi Prancis menjadi pelopor gerakan sekularisme, gerakan memisahkan agama dari negara. Ini disebut gerakan sekularisme atau yang kita sebut dengan gerakan sekuler. Nah, begitu mereka jadi negara sekuler, ilmuwan mulai hidup tenang. Mereka menyampaikan teori-teori penemuan ilmu pengetahuan mereka. Akhirnya mulailah Eropa itu berkembang sampai saat ini, saudara. Itulah sebabnya kenapa negara barat begitu mengagung-agungkan demokrasi, begitu mengagung-agungkan sekuler. Karena mereka pengalaman waktu mereka buat negara agama Kristen maksudnya. Pada saat mereka membuat negara agama Kristen, di mana gereja yang berkuasa, ilmuwan mereka ditangkap, ilmuwan mereka disiksa, ilmuwan mereka dibunuh. Mereka hidup dalam kebodohan, mereka pengalaman, dan mereka trauma, saudara. Mereka nggak mau kembali ke negara agama lagi. Akhirnya itulah karenanya kenapa mereka mengagung-agungkan sekuler. Bagi mereka dengan sekuler, kami bisa bebas, kami bisa cerdas, kami bisa pintar, kami bisa maju, kami bisa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka itu saya katakan di sini, wajar kalau orang barat cinta kepada demokrasi ketimbang negara agama yang berdasarkan Kristen. Kira-kira kalau kita lihat sejarahnya begitu, wajar tidak? Wajar. Dan bisa jadi demokrasi itu memang paling cocok buat orang barat. Buat orang barat, bukan buat orang Islam, saudara. Nah, makanya yuk
saya sampaikan sebagai catatan, Kopernikus itu dilaknat oleh gereja karena teori perputaran bumi pada porosnya. Karena Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini berputar pada porosnya, maka Kopernikus di sini dilaknat oleh gereja. Belum sempat ditangkap, beliau sudah wafat. Itu tahun 1483 sampai 1534. Kemudian yang kedua Galileo. Galileo tahun 1615 itu ditangkap oleh gereja, diadili dan disiksa sampai dengan siksaan yang amat pedih, keras, sampai akhirnya Galileo menarik segala teorinya, saudara. Jadi Galileo diminta taubat, batalkan dia punya teori. Nah, teori diantara yang dikeluarkan oleh Galileo adalah tentang teori bumi mengelilingi matahari, saudara. Jadi Galileo mencoba untuk mengembangkan daripada teori Kopernikus. Kalau Kopernikus tadi mengatakan bahwa bumi itu berputar pada porosnya, sedangkan Galileo itu lebih jauh lagi mengatakan bumi sekaligus juga mengelilingi matahari. Nah, kemudian Galileo juga mengatakan bahwa di angkasa sana, di galaksi sana, itu ada banyak planet-planet di luar yang disebutkan dalam Bible, di luar yang disebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini yang membuat Galileo ditangkap, disiksa. Akhirnya Galileo yaitu menarik semua pendapatnya dengan depan Bapa Paulus saat itu yang memimpin gereja, dibatalkan semua teorinya karena tidak sanggup untuk menanggung siksaan, saudara. Nah, jadi biar kita tahu itu. Kemudian Newton ini juga disiksa oleh gereja karena teori gravitasinya. Jadi karena teori gravitasinya, Newton ini disiksa, dipenjara tahunan oleh gereja karena dipaksa untuk mencabut dia punya daripada teorinya. Kemudian ada lagi Buffon yang membuat teori penciptaan bumi. Nah, ternyata Buffon ini juga disiksa oleh gereja dengan sedemikian parahnya. Dan ada satu kejadian yang membuat bulu kita merinding, saudara, yaitu Giordano Bruno. Bruno ini karena mendukung teori Galileo dan teori Kopernikus, dia buat buku, dia sebarkan di daratan Eropa. Akhirnya Bruno ini ditangkap oleh gereja, dipenjara selama 6 tahun, dan setelah dipenjara 6 tahun dibakar hidup-hidup. Coba kita lihat, ini kejadian begini dalam sejarah Islam nggak ada ini, saudara. Nggak ada itu Ibnu Sina yang menemukan ilmu kedokteran digantung, dibunuh, nggak ada. Tapi di dunia barat ini terjadi, saudara. Nah, makanya tadi saya katakan, pantes saja negara-negara barat nggak mau negara agama, trauma, takut nanti kalau gereja ikut campur, ilmu pengetahuan semua diharamkan lagi. Nah, akhirnya mereka lebih suka memilih sekuler dan mereka pilih sistem demokrasi dalam bermasyarakat dan bernegara. Ini kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak ini? Mudah-mudahan Laskar jadi tahu itu tentang hakikat Islam dan demokrasi, dan kita tahu lahirnya sekuler itu bagaimana, saudara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan jelaskan. Nah, kesimpulan akhir yang ingin saya tandaskan di sini adalah, saudara, kalau demokrasi itu sesuai, cocok untuk dunia barat, lalu bagaimana untuk dunia Islam? Jawabnya mudah saja. Kita lihat latar belakang sejarah Islam. Kira-kira sejarah Islam sama nggak dengan sejarah Kristen seperti tadi? Beda. Nggak ada itu seperti tadi. Oh, masjid berkuasa, ada imamnya satu yang menentukan semua urusan pengetahuan. Oh, Ibnu Sina diseret, digantung. Oh, Ibnu Rus ditangkap, dibunuh. Nggak ada. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu menjadi raja, saudara, itu begitu ditemukan ilmu kedokteran makin maju, itu beliau punya istana Nasiriyah itu dirubah jadi rumah sakit, saudara. Sultan begitu lihat ada rakyatnya menemukan pengembangan ilmu kedokteran semakin luas, istananya dirubah, jadikan sebagai tempat pusat penelitian, jadikan sebagai rumah sakit untuk rakyat. Masya Allah, ini Islam yang ada. Jadi pemimpin dalam Islam justru mendukung ilmu pengetahuan. Makanya jangan kaget kalau kita lihat di kalangan Islam, yaitu ilmu kimia umpamanya, itu ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan sekitar tahun 200 Hijriah, saudara. Coba kita lihat, Jabir Ibnu Hayyan itu peletak ilmu kimia.
Kemudian masih ada lagi ilmu falak, itu yang diletakkan oleh Al-Battani, yaitu yang hidup di tahun 317 Hijriah. Kemudian masih ada lagi ilmu kedokteran, yang populer bapak ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Tapi kemudian lahir lagi dari kedokteran ada seorang muslim yang membuka, yaitu ilmu bedah. Jadi pertama kali menemukan bedah manusia itu adalah Az-Zahrawi pada tahun 427 Hijriah. Kemudian masih ada Khwarizmi yang menemukan ilmu aljabar, ilmu matematika, yang diteruskan oleh beberapa penerusnya sampai menemukan rumus cara mencari, yaitu keliling daripada lingkaran. Bagaimana rumus untuk menentukan keliling lingkaran, bagaimana menemukan rumus yaitu untuk menentukan rumus luas, yaitu suatu bola, dan seterusnya. Itu ditemukan oleh cendekiawan muslim. Masih ada Al-Qazwaini yang hidup tahun 682 yang menemukan ilmu geografi, yang membuat peta dunia. Nah, jadi coba kita lihat saudara, ini bukan orang barat yang menemukan, yang membuat peta dunia dan lain sebagainya. Al-Qazwaini yang pertama kali menemukannya. Nah, kenapa di Islam ilmu pengetahuan itu bisa berkembang dengan pesat? Karena agama Islam nggak pernah melarang saudara. Makanya berbeda antara yang dialami barat dengan yang dialami Islam. Kalau umat Islam mengalami seperti yang dialami barat, begitu pakai Al-Quran, begitu pakai As-Sunnah, begitu pakai sistem Islam, ilmu pengetahuan dibantai, ilmuwannya dibunuh. Bisa jadi kita katakan jangan-jangan demokrasi cocok buat umat Islam saudara. Tapi kenyataannya tidak. Umat Islam nggak pernah dilarang, ilmu nggak pernah dibantai, ilmuwan nggak pernah dibunuh oleh kekuatan sistem Islam. Bahkan mereka didukung, disupport, didanai, diberi kesempatan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menukar sistem Islam dengan sistem demokrasi saudara. Nah, ini kesimpulan akhirnya bahwa demokrasi bisa jadi cocok buat barat, tapi dia tidak akan pernah cocok buat umat Islam saudara. Islam sudah punya tatanan nilai, sistem nilai yang begitu sempurna, dan kita tidak butuh dengan sistem-sistem yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pemaparan yang cukup panjang lebar pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Ramli Nawai, Ketua Umum Forum Arimatea. Nah, sekarang kami ingin bertanya, dalam perjuangan kita menegakkan syariat Islam, ya, bagaimana, apakah mungkin kita memanfaatkan demokrasi ini sebagai alat perjuangan untuk menegakkan syariat Islam? Saya kira hanya itu yang bisa kami tanyakan, dan mudah-mudahan ya penjelasan dari Habib akan dapat menjadi bahan bagi kami untuk juga kami akan jelaskan kepada umat yang lain secara meluas. Saya kira itu yang dapat kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Satu pertanyaan yang singkat, padat, yang memang ini membutuhkan penjelasan secara komprehensif. Jadi setelah kita mengetahui apa itu Islam dan apa itu demokrasi, kemudian kita bisa lihat perbedaan-perbedaan yang begitu prinsipil antara keduanya, maka di sini kita harapkan bahwa kita akan lebih percaya, lebih yakin, iman kita makin mantap dengan sistem Islam yang merupakan bagian daripada ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, tentunya kita harus punya sikap yang jelas di dalam menghadapi sistem demokrasi. Karena dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita tidak boleh memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam ini secara separuh-separuh, secara parsial. Tapi kita harus menerima syariat Islam itu secara keseluruhan.
Jadi jangan sampai ada seorang muslim yang di dalam sholat, puasa, zakat, haji, dia berpegang teguh kepada sistem Islam, kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sementara di dalam konsep bernegara, bermasyarakat, berbangsa, dia tinggalkan sistem Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, yang sudah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Syarifah. Nah, apalagi kita lihat dalam surat Al-Ma'idah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat, yaitu kepada orang-orang yang menolak hukum Allah, yang menolak sistem Islam, dengan predikat kafir, zalim, fasik. Allah nyatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 di akhir ayat, wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sementara di akhir ayat selanjutnya, yaitu ayat 45 dari surat Al-Ma'idah, yaitu surat yang sama, Allah menyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menghukum yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Bahkan di dua ayat kemudian, yaitu di ayat 47 masih dalam surat yang sama, surat Al-Ma'idah, Allah nyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada predikat-predikat yang Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Nah, selanjutnya yang ingin saya tekankan di sini, setelah kita membaca arahan dari Al-Quranul Karim, maka tidak perlu lagi ada alasan di antara kita untuk ragu-ragu di dalam memegang sistem Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sistem Islam yang dibawa oleh Nabi ini bukan ideologi, akan tetapi ini merupakan akidah, syariat, dan akhlak. Nah, sementara demokrasi yang ditawarkan oleh orang-orang barat ini hanya merupakan ideologi, karena ini merupakan hasil daripada akal insani, ini produk akal manusia yang di sana sini banyak celah, banyak cacat, dan banyak kekurangan. Nah, karena itu sekali lagi kita katakan bahwa akidah itu jauh berada di atas segala macam ideologi. Nah, Islam bukan ideologi, Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, jadi bagaimana cara kita memperlakukan demokrasi yang ada? Ya, kita harus perlakukan kalau demokrasi ini bukan sistem Islam. Nah, bagaimana memperlakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Ya, kita tolak. Ini merupakan kewajiban kita bersama, bahwa setelah kita tahu apa itu Islam, apa itu demokrasi, kita tahu bagaimana indahnya Islam dan bagaimana kekurangan yang ada di demokrasi, kewajiban kita bersama untuk berjuang terus bagaimana kita tegakkan sistem Islam dan bagaimana kita harus menolak sistem demokrasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar paparan Islam versus demokrasi dari Habib, perkenankan kami perkenalkan dulu, saya Sigit Ismunandar dari kalangan muda muslim. Ingin bertanya bahwa kita mengetahui sekarang di banyak negara muslim demokrasi ini sudah menjadi idola. Nah, kenyataan seperti ini lantas bagaimana kita menyikapinya? Kemudian semangat seperti apa yang mesti kita tanamkan sejak dini untuk menyikapi realita yang ada? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ini kelihatannya pertanyaan ini lebih tajam, lebih kritis, di mana memang secara ideal tadi sudah kita nyatakan bahwa kita harus berpegang kepada akidah, bahwa tidak ada tawar-menawar, bahwa sistem Islam itu merupakan kewajiban kita untuk kita perjuangkan di dalam menegakkannya. Tapi memang kita tidak memungkiri bahwa realita yang ada saat ini di banyak negara kaum muslimin, ya termasuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu demokrasi sudah menjadi sistem berbangsa, sistem bernegara, bahkan bukan baru 1-2 tahun, tapi ini sudah lama ditanamkan jauh semenjak di zaman kolonial, imperialisme yang dibawa oleh Belanda ke kita punya negeri. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi realita yang ada? Sebelum saya jawab ini dan sebelum saya memaparkan bagaimana saya dan kawan-kawan khususnya yang ada di Front Pembela Islam untuk menyikapi persoalan ini, ada baiknya kita melihat dulu
kelompok-kelompok di tengah umat Islam di dalam menyikapi persoalan tersebut, sehingga kita nanti bisa lebih objektif, kita lebih bisa menentukan sikap agar kita bisa lebih realistis melihat kenyataan yang ada. Jadi di tengah kaum muslimin ini ada sekian banyak kelompok, tapi yang paling populer itu ada dua kelompok. Dua kelompok ikhwan kita yang masing-masing punya sikap tersendiri bagaimana cara memperlakukan demokrasi dan bagaimana cara menghadapi realita sistem demokrasi yang sudah berurat berakar di tengah masyarakat Islam saat ini. Sementara pada saat yang sama kita dituntut untuk meninggalkan sistem demokrasi dan harus menerima sistem Islam tanpa keraguan. Nah baiklah, kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama melihat bahwa sistem Islam itu merupakan satu sistem yang sempurna dan wajib untuk diperjuangkan, untuk ditegakkan tanpa kompromi dengan sistem manapun yang ada, termasuk demokrasi. Artinya kelompok ini melihat bahwa kita tidak perlu memberikan sedikit pun celah kepada demokrasi, apalagi kita bekerja sama dengan demokrasi atau memanfaatkan demokrasi tersebut untuk menegakkan sistem Islam. Tidak, kelompok ini lebih suka konfrontasi dengan sistem demokrasi yang ada, di mana demokrasi itu dijadikan lawan, harus dilawan secara habis-habisan, dan syariat Islam, sistem Islam harus diperjuangkan secara habis-habisan. Soal kalah menang itu urusan belakangan. Yang penting setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita terus kita perjuangkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dan tidak ada boleh kompromi apapun dengan sistem demokrasi. Nah, konsekuen daripada pemikiran kelompok pertama ini adalah munculnya pendapat atau satu kesimpulan hukum bahwa umat Islam tidak boleh membentuk partai walaupun namanya partai Islam dan berasaskan Islam di dalam sistem demokrasi. Karena manakala dia membentuk partai tersebut di dalam sistem demokrasi dan dia ikut di dalam pemilu, berarti dia sudah berinteraksi langsung dengan sistem demokrasi yang ada, otomatis dia ikut andil menyuburkan sistem demokrasi tersebut. Nah, sehingga konsekuensi daripada pemikiran kelompok pertama ini, umat Islam tidak boleh bikin partai, tidak boleh ikut pemilu, dan tidak boleh sama sekali untuk berinteraksi dengan sistem demokrasi, kecuali di dalam hal-hal yang tidak mungkin dihindarkan, seperti pembuatan KTP, pembuatan paspor, itu juga merupakan bagian interaksi kita dengan sistem demokrasi yang ada. Tapi itu bisa dimaklumi karena itu hal-hal yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Tapi hal-hal yang masih bisa dihindarkan, seperti keterlibatan di dalam pemilu, di dalam parlemen, dan lain sebagainya, kelompok ini menolak sama sekali dan tidak boleh umat Islam terlibat dalam itu semua. Nah, kelompok ini populer kalau di zaman sekarang ini dipelopori oleh gerakan Hizbut Tahrir. Nah, ini Hizbut Tahrir ini pusatnya dulu ada di Syria, sekarang gerakannya lebih banyak ada di Yordania, tapi dia merupakan satu organisasi Islam yang bergerak memang secara internasional. Nah, Hizbut Tahrir lebih kurang dia punya pemikiran, pendapat seperti ini. Artinya kita hanya boleh memperjuangkan secara habis-habisan untuk menegakkan syariat Islam, dan kita harus tutup pintu kompromi dalam bentuk apapun dengan sistem demokrasi. Nah, sementara kelompok yang kedua itu sebetulnya sepakat dengan kelompok yang pertama. Artinya sistem Islam itu harus diperjuangkan, wajib diperjuangkan sampai terbentuknya sistem khilafah Islamiyah alamiah. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak karena ini sudah harga mati. Hanya saja kelompok kedua ini lebih realistis. Artinya dia tidak mau menolak daripada kenyataan yang ada. Artinya begini, mereka melihat bahwa memang kita wajib memperjuangkan sistem Islam itu sampai berhasil. Tapi dari mulai kita berjuang sekarang sampai berhasil, ini kan butuh proses waktu yang kita tidak bisa prediksi dari sekarang berapa lamanya. Bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan bisa 50 tahun. Nah, kelompok ini melihat perjuangan ini harus tetap dilanjutkan dan harus tetap digerakkan, harus tetap dilaksanakan ini perjuangan sampai terwujudnya sistem Islam yang sempurna di dalam suatu negara kaum muslimin. Akan tetapi mereka juga melihat selama proses perjuangan yang membutuhkan waktu ini, negara ini tidak boleh begitu saja diserahkan kepada orang yang zalim, orang yang fasik, apalagi kepada orang yang kafir. Nah, jadi kelompok ini melihat bahwa pada masa tenggang waktu sistem Islam itu diperjuangkan, maka harus ada cara,
harus ada satu metodologi, harus ada satu mekanisme pola kerja daripada perjuangan Islam ini untuk menjaga di masa tenggang itu agar jangan sampai demokrasi ini kebablasan, jangan sampai kelewat batas, sehingga nanti akan menjadi penghalang besar bagi kelancaran perjuangan penegakan syariat Islam itu sendiri. Nah, sehingga mereka melihat boleh kita masuk ke dalam sistem demokrasi tersebut, tapi bukan dalam rangka untuk merestui atau meridhoinya, melainkan hanya sekedar untuk memanfaatkan, merem, bahkan kalau perlu menciptakan peluang-peluang bagaimana nanti ke depan demokrasi yang ada tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk menciptakan peluang-peluang dalam rangka memperlancar daripada gerakan penegakan syariat Islam atau untuk mewujudkan sistem Islam yang sempurna. Nah, karena itulah konsekuensi daripada pemikiran kelompok kedua, mereka melihat membentuk partai Islam boleh, ikut pemilu silakan. Nah, tapi dengan catatan, bukan dalam rangka untuk merestui demokrasi, bukan dalam rangka untuk membenarkan sistem demokrasi, tapi hanya dalam rangka untuk memanfaatkan sistem tersebut di celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk menuju daripada penegakan syariat Islam secara kafah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kelompok kedua ini saat ini populer memang diamalkan, dilaksanakan, dipelopori oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Jadi Al-Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Nah, ini pola pikirnya semacam ini, ya ikhwan, yaitu lebih kurangnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, maka jelas di hadapan kita ada dua pola pikir, ada dua pemahaman, yang dua-duanya datang daripada gerakan Islam yang cukup masyhur, ternama, populer di dunia, yang selama ini terkenal bukan hanya sekedar mereka main konsep dan wacana, tapi betul-betul mereka dalam tataran praktek, mereka berjuang, bergerak di seluruh dunia untuk menegakkan sistem Islam secara sempurna. Nah, kalau kita sudah melihat kedua kelompok seperti ini, lalu bagaimana sikap kita untuk menyikapi daripada dua pendapat yang ada? Nah, saya melihat bahwa saya lebih suka di sini memang kita tidak pungkiri secara prinsip kelompok pertama itu lebih tepat secara prinsip. Artinya kelompok pertama ini secara prinsip memang dia lebih tepat, lebih idealis dan lebih mendorong umat untuk semangat berjuang terus melakukan perlawanan terhadap sistem demokrasi yang sudah menggurita jaringannya di mana-mana. Tapi secara strategi ternyata kita tidak bisa memungkiri kalau kita hanya berpedoman kepada prinsip dan berjuang secara idealis sementara kita tidak mau melihat realita yang ada, ini juga akan menjadi satu hambatan. Jadi secara realistis, strategis, kelompok kedua pun tidak salah kalau mereka ingin memanfaatkan sistem demokrasi dalam rangka untuk melancarkan proses daripada penegakan sistem Islam itu sendiri, selama itu tidak dijadikan sebagai upaya pembenaran atau perestuan daripada sistem demokrasi yang ada. Nah, sehingga di sini saya hanya ingin menentukan sikap bahwa mana konsep yang lebih baik, mana pemikiran yang afdol, maka ini tergantung situasi dan kondisi di mana kita berada. Nah, kalau memang kita mendapatkan satu situasi kita bisa melakukan perlawanan secara optimal terhadap sistem demokrasi, bahkan ya secara ekstrimnya kita bisa melakukan revolusi Islam lah, maka tentunya pemikiran yang pertama jauh lebih tepat. Jadi karena pemikiran yang pertama ini pemikiran revolusioner, jadi dia menginginkan perubahan secara drastis, secara spontan, secara radikal dan ekstrim, tapi ini memang yang terbaik kalau kita punya kemampuan untuk itu. Nah, tapi kalau ternyata kita tidak punya kemampuan, nggak mungkin lah kalau pundak kita hanya mampu mengangkat beban 50 kg, kemudian kita paksa dengan 200 kg. Nah, ini akan bukan saja akan membuat kita tidak mampu untuk menanggung beban tersebut, tapi juga akan bisa melukai dan menyakitkan kita. Nah, karena itu dalam hal ini bukan dalam arti kita tidak ingin sakit atau tidak ingin bersusah payah, tapi strategi itu juga harus digunakan. Kita harus ingat bagaimana zaman Rasulullah SAW, tatkala Nabi SAW diusir dari kota Makkah, kemudian beliau hijrah ke Taif, kemudian diusir lagi dari kota Taif, beliau tidak boleh masuk ke kota Taif. Nah, lalu bagaimana cara Nabi masuk ke dalam kota Makkah kembali? Ternyata sejarah mencatat Nabi meminta perlindungan suaka politik dari seorang kafir, ya ikhwan. Nah, di sini jadi kita bisa lihat ternyata Nabi memanfaatkan
sistem suaka politik yang dimainkan oleh masyarakat kafir Quraisy. Nah, kalau Nabi memanfaatkan sistem tersebut, bukan berarti Nabi membenarkan sistem kafir, bukan berarti Nabi membenarkan perlindungan di bawah orang kafir. Akan tetapi, ya itulah situasi kondisi yang ada, strategi yang dimainkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau memanfaatkan celah yang ada dalam rangka untuk memperlancar proses dakwah beliau di kota Makkah untuk selanjutnya menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, jadi dengan kejadian ini kita lihat memang kita harus sedikit lebih fleksibel, kita harus lebih bisa menyesuaikan diri yang ada. Maka itu kalau kita tidak punya kemampuan dan kita bisa memanfaatkan sistem demokrasi, maka dalam kondisi semacam ini, di saat kita lemah, musuh begitu kuat, perlawanan yang harus kita lakukan, saya lebih suka untuk menggunakan pola pikir yang kedua. Nah, jadi mana yang afdol, mana yang bagus, itu tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kita tidak bisa generalisir, pukul rata, bahwa dalam tiap kondisi pemikiran pertama yang afdol. Nggak bisa begitu. Nah, karena walau bagaimanapun juga, situasi dan kondisi itu sangat menentukan di dalam menciptakan satu peluang, serta di dalam membuat satu strategi perjuangan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, yang saya pandang cukup tajam dan kritis. Nah, sehingga untuk selanjutnya di tataran praktek di negara Republik Indonesia ini, ya kita lihat saja situasi kondisi mana yang kira-kira pantas untuk kita lakukan. Kalau memang di Indonesia kita bisa revolusi Islam, gunakan pola pikir yang pertama. Kalau kita belum saatnya untuk melakukan itu, kita lebih suka memakai koridor konstitusi yang ada, maka gunakan untuk pola pikir yang kedua. Hanya saya memberikan amanat, baik yang ikut pola pikir pertama atau kedua, tolong jangan merasa paling suci sendiri, jangan merasa paling benar sendiri, kemudian dengan mudah mengkafirkan, apalagi sampai menyesatkan dan memusyrikan, yaitu daripada mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi masing-masing silakan jalan dengan pola fikirnya, jadikan ini sebagai khazanah ilmu pengetahuan Islam, ini kekayaan berfikir kita, dan tunjukkan sesama saudara kita, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda strategi dan mekanisme cara kerja kita, tapi tujuan kita satu, yaitu untuk i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keberhasilan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrudi, mewakili dari masyarakat profesional. Saya ingin menanyakan sehubungan dengan syariat Islam yang sementara sudah terlanjur tertanam di dalam benak para ulama dan umaro yang mendukung demokrasi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara mengikis ideologi demokrasi yang sudah tertanam di benak para ulama dan umaro. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jasa. Ini juga satu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Semenjak negara Indonesia ini dijajah oleh Belanda, sampai masuk ke zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai di era reformasi saat ini, ternyata racun-racun pemikiran demokrasi itu sudah banyak divaksin, diimunisasi ke benak daripada masyarakat kita. Tidak terkecuali sampai di tingkat ulama pun banyak yang terkena virus-virus demokrasi tersebut. Nah, ini bisa kita maklumi. Yang pertama, ya memang karena yang berkuasa di Indonesia selama ini adalah mereka-mereka yang tidak mengerti tentang Islam, mereka-mereka yang memang menjadi pejuang-pejuang demokrasi, dan mereka-mereka yang punya pola fikir sekuler. Nah, dalam kurun waktu yang begitu lama, 350 tahun dijajah, kemudian 23 tahun di Orde Lama, ditambah lagi 32 tahun di Orde Baru, kemudian belum lagi sebelumnya ada penjajahan Jepang, ditambah dengan era reformasi, sistem Islam tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri sebagai sistem yang baik di negara Republik Indonesia ini. Maka wajar kalau virus-virus tersebut sudah menyebar ke semua lini, sampai banyak ulama-ulama pun akhirnya ikut terkena virus tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengikis habis racun-racun yang ada di benak saudara-saudara kita, sampai mereka itu akhirnya mengidolakan demokrasi, mengagungkan demokrasi, dan lupa dengan sistem yang mereka punya sendiri? Maka dalam hal ini jawabnya hanya satu, dakwah harus ditingkatkan.
Karena dakwah ini kan bukan hanya ke masyarakat grassroots yang di bawah, sampai kepada ulama-ulama yang lupa diri pun kita juga harus berdakwah kepada mereka. Nah, dakwah ini tentunya banyak punya bentuk. Ada dakwah dengan tulisan, dakwah dengan lisan, dakwah dengan lewat diskusi, dialog, seminar, lewat penulisan buku dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah dengan kita genjot terus itu daripada dakwah yang ada, kita ajak diskusi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita sosialisasikan sampai akar rumput yang paling bawah sekalipun, insya Allah suatu saat umat Islam akan mengerti apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Nah, makanya saya berharap bahwa diskusi kita pada kesempatan hari ini, termasuk apa yang sudah saya paparkan tentang apa itu Islam dan apa itu demokrasi, ini bisa terus direalisasikan kemana-mana. Nah, khususnya saya sangat berharap ini kepada kawan-kawan yang ada di Arimatea umpamanya, yang selama ini ikut proaktif, yaitu menyebarkan dakwah Islam ke semua lini daripada yang ada di tengah masyarakat. Nah, kita harapkan bahwa upaya mereka ini bisa membuahkan hasil dan masyarakat yang di bawah bisa merespon dengan baik, bahkan bukan hanya sekedar merespon tapi memfollow up. Jadi kalau Anda sudah dengar bagaimana pemaparan Islam dan demokrasi pada hari ini, ya tolong ajak lagi kawan yang lain untuk dengar juga. Ajak lagi kawan berikutnya untuk dengar juga. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita sosialisasikan sampai akar rumput yang paling bawah, bahkan sampai para ulama yang ada di atas, semuanya untuk kita sampaikan dakwah ini. Inilah Islam, inilah demokrasi. Insya Allah mereka yang tidak paham akan jadi paham. Mereka yang selama ini masih bingung, insya Allah akan menjadi obat bagi kebingungan mereka. Dan mereka yang lupa diri, insya Allah bisa tersadarkan lewat dialog, diskusi semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Bakhtiar Nasir, saya pengasuh di pesantren Sabilia. Menarik sekali penjelasan dari Habib tadi tentang demokrasi dan syariah Islam. Tapi yang menggelitik saya ini masalahnya, Indonesia ini kan masyarakatnya pluralistik ya, bukan cuma orang Islam, dan dipastikanlah, hampir dipastikan bahwa non-muslim itu tentu alergi terhadap syariat Islam. Pertanyaan saya, apa pendekatan atau metodologi yang efektif dan realistis menurut Habib dalam menawarkan syariat ini sebagai solusi alternatif setidaknya untuk mereposisi sistem demokrasi yang sudah terlanjur mengakar? Jadi maksud saya, pendekatan di kalangan muslimnya bagaimana yang paling efektif, dan pendekatan di kalangan non-muslimnya apa yang paling efektif untuk menawarkan solusi syariat Islam sebagai substitute daripada demokrasi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Sebetulnya pertanyaan yang keempat ini merupakan lanjutan atau pengembangan daripada pertanyaan yang ketiga tadi. Sebetulnya baik itu untuk memberikan pengaruh yang positif kepada kalangan muslimin ataupun non-muslim di dalam persoalan upaya untuk penegakan sistem Islam ini, itu keduanya sama, bahwa yang harus kita gunakan adalah dakwah. Karena sebetulnya dakwah itu digunakan dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya kepada orang-orang Islam, tapi juga digunakan kepada orang-orang non-Islamnya. Nah, karena itu kita harapkan bahwa dakwah semacam ini terus ditingkatkan. Hanya saja memang bahwa dakwah kepada umat Islam tentu tidak sama dengan dakwah kepada umat yang belum Islam. Nah, saya melihat kawan-kawan di Arimatea ini sudah punya satu mekanisme, pola kerja, metodologi yang boleh dikatakan sudah cukup teruji bagaimana untuk menyampaikan dakwah Islam ini ke kalangan non-Islam. Nah, otomatis di dalam kita menjelaskan kepada masyarakat apa itu Islam, apa itu demokrasi, bagaimana Islam menawarkan satu sistem yang baik. Nah, khususnya dakwah ke kalangan orang-orang non-muslim sendiri, saya rasa metodologi yang digunakan oleh Arimatea selama ini bisa kita gunakan. Artinya kalau Arimatea selama ini mengundang kaum muslimin, mengundang orang-orang non-muslim dalam satu tempat, kemudian diadakan dialog, diadakan diskusi, saya rasa itu merupakan satu cara yang tepat, dan itu harus kita kembangkan, termasuk di dalam mensosialisasikan tentang Islam dan demokrasi yang baru saja kita bahas. Jadi intinya sebetulnya jawabnya satu, tingkatkan dakwah. Sekali lagi, tingkatkan dakwah. Insya Allah dengan cara-cara ini orang non-Islam pun, sekalipun mungkin mereka belum tertarik untuk masuk ke dalam ajaran Islam, tapi paling tidak
setelah mereka tahu, oh begitu Islam, oh begitu sistemnya. Nah mudah-mudahan yang kita harapkan setidak-tidaknya mereka ke depan tidak lagi menjadi penghalang daripada bagi upaya umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Sebagai contoh, saya pernah dialog dengan beberapa tokoh Kristen, di antaranya beberapa tokoh dari CSIS seperti J. Kristiadi dan kawan-kawan. Kita dialog tentang apa sih yang diperjuangkan oleh FPI selama ini, syariat Islam macam apa sih yang kita perjuangkan. Ternyata setelah kita dialog dengan mereka, no problem. Artinya mereka bukan berarti mereka setuju, tapi begitu mereka lihat apa tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri, setelah kita jelaskan bahwa ini adalah untuk kebaikan umat Islam, bahwa ini adalah supaya untuk menjadikan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sebagai umat yang baik. Karena kalau syariat Islam diterapkan, umat Islamnya baik. Kalau umat Islamnya baik, otomatis kan minoritas tidak tertindas, minoritas tidak teraniaya. Nah setelah kita berikan pemahaman bahwa dengan penerapan syariat Islam, umat Islam akan digiring menjadi umat yang baik. Kalau umat Islamnya sudah baik, nggak usah khawatir, yang minoritasnya tidak akan pernah tertindas, tidak teraniaya. Ternyata begitu mereka paham, mereka ikut mendukung. Jadi ternyata tujuannya bukan untuk mengintimidasi minoritas, bukan untuk memarginalisasikan minoritas, bukan untuk menganiaya minoritas. Maka itu tidak benar. Kalau ada mengatakan bila syariat Islam itu berlaku nanti minoritas tertindas, minoritas teraniaya. Kalau syariat Islam itu diberlakukan nanti Indonesia yang majemuk, yang plural ini akan bercerai-berai, berpecah belah. Nah ini saya anggap sebagai fitnah. Loh, kenapa saya katakan fitnah? Karena kalau orang mengatakan bila syariat Islam itu berlaku minoritas tertindas dan teraniaya, berarti yang bersangkutan memfitnah bahwa sistem Islam, syariat Islam, hukum Islam itu merupakan sistem penindasan, sistem penganiayaan. Nah sekarang kita mau tantang mereka, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Itu coba kemarikan, tunjukkan kepada kami dalil-dalilmu, hujah-hujahmu, argumentasimu, kalau kamu itu memang termasuk orang-orang yang benar. Jadi ayat Al-Quran yang mana, hadis Nabi yang mana yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengintimidasi orang non-Islam, untuk menganiaya daripada orang-orang non-Islam, apalagi untuk membantai mereka. Tidak ada satu ayat, satu hadis pun yang mengajarkan sedemikian rupa. Nah, bahkan ada satu hadis yang luar biasa yang tidak akan kita dapatkan dalam ajaran agama lain, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam satu kesempatan, di mana beliau nyatakan man adza dzimmiyan fa ana khosmu khosamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang di luar Islam yang bersikap baik terhadap umat Islam, yang tidak mengganggu umat Islam. Jadi kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu orang non-Islam, yang nggak mengganggu umat Islam, fa ana khosmuh, kata beliau, maka aku akan jadi musuh dia. Khosamtuhu yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti akan aku musuhi dia. Masya Allah. Ini kita bisa lihat toleransi yang bagaimana yang lebih dari ini, ya ikhwan. Jadi ini betul-betul Nabi menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa, jauh di atas orang-orang selama ini yang ngaku-ngaku punya toleransi, saudara. Nabi katakan, andai kata ada orang Islam mengganggu orang non-Islam yang tidak pernah mengganggu umat Islam, maka saya akan jadi musuh si muslim tadi. Subhanallah. Nah karena itu sekali lagi, setelah apa yang tadi saya sampaikan, ya otomatis dialog itu merupakan jalan yang terbaik. Kita ajak orang-orang non-Islam untuk dialog, untuk diskusi sebagaimana yang dilakukan oleh Arimatia selama ini. Insya Allah mereka akan mengerti tentang Islam. Kalaupun mereka belum tertarik untuk masuk Islam, setidak-tidaknya kesalahpahaman, kecurigaan terhadap sistem Islam yang akan memarginalkan mereka, menganiaya mereka, memeras mereka, mengintimidasi mereka, kecurigaan semacam itu akan hilang. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang perlu kita ketahui daripada bagaimana fitnah-fitnah tadi sepatutnya tidak terjadi kalau kita ingin betul-betul memahami Islam secara baik. Apalagi tadi dikatakan kalau syariat Islam diberlakukan, Indonesia akan cerai-berai, akan pecah belah. Ini juga fitnah. Dengan ungkapan tadi berarti dia memfitnah kalau syariat Islam itu syariat pemecah belah, syariat penganiaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah persoalan dikatakan Indonesia majemuk, Indonesia plural, dulu negara yang dipegang oleh Nabi, Madinah dan sekitarnya itu juga plural, itu juga majemuk. Di sana ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Ubadul Asnam.
majemuk masyarakat Madinah saat itu. Jadi bukan tidak majemuk, tapi dengan piawainya Nabi mampu memimpin mereka dengan menerapkan sistem Islam dan menunjukkan kepada mereka bagaimana indahnya Islam. Ternyata orang-orang kafir tadi akhirnya menerima penerapan syariat Islam yang ada. Nah, ya inilah PR buat kita semua. Bagaimana kita tunjukkan kepada orang-orang di luar Islam bahwa syariat Islam ini diturunkan sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan hanya sebagai rahmat untuk kaum muslimin saja, bahkan untuk seluruh umat manusia yang mau ikut tunduk kepada daripada aturan yang ada di dalam ajaran Islam tersebut. Nah, karena itu sekali lagi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana cara yang paling efektif, yang paling baik? Caranya adalah dengan dakwah, ajak-ajak diskusi, banyak yaitu seminar, penulisan buku, sosialisasi ke semua tempat, termasuk ke umat di luar Islam sekalipun. Nah, akhirnya sebelum saya cukupkan, saya ingatkan tentang konsep yang terbaik yang pernah Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, tatkala Allah membimbing nabinya bagaimana cara menghadapi orang-orang Yahudi. Allah katakan kepada Nabi bagaimana cara menghadapi orang Yahudi. Faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul aliyyul azim. Luar biasa, Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak itu mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang kita tunjukkan dengan amal ibadah kita di hadapan mereka. Wal mau'izatil hasanah, dan ajak mereka dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bisa mengena di nurani mereka agar mereka mengenal Islam itu apa. Dan kalau terpaksa, Allah bolehkan untuk kita diskusi dengan mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka debat, ajak mereka diskus. Tapi jangan lupa Allah syaratkan satu, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Allah mengajarkan kepada nabinya untuk mengajak orang-orang Yahudi diskusi bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Nah, ini kalau kita sudah lihat sedemikian rupa, ini konsep ilahi yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sehingga menjadi konsep nabawi bagaimana cara berdakwah terhadap orang-orang di luar Islam, agar kita bisa memperkenalkan mereka kepada mereka apa itu Islam, apa itu syariat Islam, apa itu sistem Islam. Insya Allah kalau kita ikuti konsep ilahi ini, kita akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang bisa kita jawab. Wallahu a'lam.